Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali pagi hari ini di akhir pekan. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalipun hanya melalui YouTube channel ini. Saya berdoa supaya apa yang tiap hari kita renungkan, tiap hari saya bagikan ini bisa menguatkan setiap kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pengajarannya Tuhan Yesus memberikan satu penegasan buat kita bahwa sekalipun kita diselamatkan oleh anugerah, sekalipun kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus Tuhan, bukan berarti kita tidak perlu untuk membangun kehidupan rohani yang kuat atau kehidupan rohani yang disiplin. Dalam Matius pasal yang kelima, di sana dikatakan di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat-ayat yang ada di bawahnya, beberapa ayat yang ada di bawahnya saya akan membacakan bagi setiap kita. Judul perikopnya adalah Yesus dan Hukum Taurat. Ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Nanti saya akan jelaskan buat saudara apa maksud dari Yesus dengan kata menggenapinya. Ayat 18 berkata, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Perhatikan ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita dalam beberapa ayat ini ada banyak sekali yang dibukakan untuk kita bisa memahami bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dia sebagai pribadi yang menggenapi hukum Taurat. Mari kita mulai perlahan-lahan. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-17 Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Meniadakan hukum Taurat itu bisa diartikan Yesus datang bukan untuk membatalkan setiap perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Kalau saudara mau mempelajari lebih mendetail tentang hukum Taurat, saudara bisa melihat dalam kitab Keluaran, Bilangan, dan Imamat dijelaskan dengan sangat gamblang setiap hukum-hukum yang ada di dalam hukum Taurat. Nah, Yesus berkata, aku datang bukan untuk membatalkan atau meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Bapak Ibu Saudara, selama bangsa Israel hidup di bawah hukum Taurat, tidak pernah ada manusia yang mampu untuk menggenapi setiap tuntutan-tuntutan yang ada di dalam hukum Taurat itu. Makanya mereka harus, ketika datang ke hadapan Allah, mereka harus mempersembahkan korban untuk menghapus dosa, menebus salah, supaya mereka berkenan dan layak di hadapan Allah. Nah saudara, ini adalah tradisi dari orang Yahudi. Saudara bayangkan kalau hari ini kita harus melakukan hal yang sama, maka harus ada berapa binatang yang harus kita persembahkan setiap hari Minggu ketika kita datang beribadah ke rumah Allah, ketika kita datang beribadah ke tempat kita beribadah. Bapak Ibu Saudara, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dan manusia tidak akan pernah mampu untuk menggenapi semua tuntutan dari hukum Taurat. Makanya Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi aku datang untuk menggenapinya. Dia menggenapi hukum Taurat karena Tuhan mengerti, karena Tuhan tahu siapapun kita tidak akan pernah bisa mampu menggenapi semua tuntutan yang ada dalam hukum Taurat. Hanya Dialah pribadi yang kudus, pribadi yang benar, yang berkuasa, yang mampu untuk melakukan semuanya itu.
Yesus memberikan penegasan di situ, mulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Yesus menegaskan bahwa kalau kita mengajarkan atau ada orang yang mengajarkan supaya kita hidup tidak usah melakukan hukum, kita hidup, bahasa sederhananya, kita hidup suka-suka kita hidup dengan pandangan bahwa karena saya sudah diselamatkan oleh anugerah, saya tidak perlu membangun kehidupan rohani, saya tidak perlu membangun kedisiplinan rohani. Itu adalah suatu pengajaran yang salah, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata orang itu akan mendapat tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tapi orang-orang yang terus mengajarkan, mendorong untuk orang lain hidup sekalipun sudah diselamatkan oleh anugerah, sekalipun keselamatan itu terjadi bukan karena perbuatan baik, tapi terus melakukan perbuatan yang baik, terus melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Orang-orang seperti itulah yang akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Ini bukan berbicara tentang siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Karena di ayat yang ke-20 Yesus memberikan penegasan sekali lagi bahwa kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar, perhatikan, bukan lebih baik, tapi lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa orang Farisi dan ahli Taurat, kalau kita bandingkan kehidupan kerohanian kita secara lahiriah dengan mereka, kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara. Mereka puasa 2 kali dalam seminggu, mereka terus membaca, merenungkan kitab Taurat. Mereka sangat disiplin, bahkan mereka tidak malu-malu untuk berdoa di perempatan-perempatan jalan. Kalau orang percaya hari-hari ini, jangankan di perempatan jalan, kadang kita mau makan aja kita malu berdoa kalau kita makannya di food court atau kita makannya di tengah keramaian. Sangat-sangat jauh berbeda dengan kehidupan keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperhatikan dengan lebih seksama apa yang Yesus maksudkan. Yesus ingin supaya kita memahami bahwa ahli Taurat dan orang Farisi, mereka itu merasa bahwa mereka mampu untuk berkenan dengan segala apa yang mereka kerjakan, dengan semua kehidupan keagamaan mereka yang mereka pamerkan di depan orang, yang mereka lakukan secara terus-menerus. Mereka melakukannya untuk menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang yang beragama, mereka adalah orang yang suci, dan mereka rasa dengan semuanya itu mereka akan diselamatkan. Tidak demikian dengan kita orang percaya. Kalau kita menjadi orang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, kita juga mengakui bahwa kebenaran kita, keselamatan kita itu adalah murni dari anugerah Allah, pemberian Allah buat kita. Sehingga kesalehan hidup yang kita bangun, semua perbuatan baik yang kita lakukan, termasuk ibadah yang kita kerjakan, semuanya itu adalah bagian dari syukur kita kepada Allah karena Dia telah menyelamatkan kita oleh anugerahnya. Dia memberikan Yesus Kristus Tuhan bagi kita untuk menggenapi setiap tuntutan-tuntutan yang tidak akan pernah mungkin mampu untuk kita bisa selesaikan. Tapi Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan ini buat setiap kita orang percaya, bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Mari kita terus membangun kehidupan yang suci di hadapan Allah. Kita membangun kehidupan yang disiplin dalam kerohanian di hadapan Allah. Mari kita rajin berdoa, rajin beribadah, rajin merenungkan firman dengan satu paradigma, dengan satu pemahaman bahwa Tuhan, kalau aku mampu melakukan semuanya ini bukan karena aku yang mau Tuhan, tapi karena Engkaulah yang telah menggerakkan hatiku, Engkaulah yang telah menyelamatkan aku, sehingga aku punya kerinduan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi perenungan yang baik buat setiap kita. Akuilah Dia dalam segala sesuatu yang kita lakukan, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Kalau kita mengaku bahwa menyadari dan mengakui dengan sungguh bahwa Tuhan, aku ini tidak mampu tanpa Engkau. Sebaik-baiknya aku, sehebat-hebatnya aku dalam melakukan kesalehan,
Semuanya itu tidak ada gunanya kalau Kristus tidak mati bagiku. Semuanya itu tidak ada gunanya kalau engkau tidak menanggung setiap derita yang seharusnya aku tanggung. Semua amal ibadahku, semua yang aku persembahkan tidak ada gunanya kalau engkau tidak menggenapi setiap tuntutan yang harusnya aku yang menanggungnya. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara tetap bersemangat, tetap bergairah dengan Tuhan. Saya mengajak setiap kita, warga kerajaan secara khusus untuk jemaat dari Rock yang ada di Malaysia. Kita berjumpa esok dalam ibadah raya. Mari ajak rekan-rekan, teman-teman kita, keluarga kita untuk kita beribadah bersama-sama, baik melalui ibadah onsite maupun melalui ibadah online dengan YouTube channel gereja kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.